ya, perjuangan politik. Memang yang dilakukan Nabi itu adalah aktivitas politik, ya, karena Nabi melakukan dakwah itu, kemudian beliau meminta atau mencari dukungan dari orang-orang yang punya kekuatan. Ya, beliau mendakwahi kepala suku untuk menerima Islam, ya, agar mereka menerima kebenaran Islam, sehingga kemudian amanah kekuasaan yang diberikan kepada mereka itu menjadi keberkahan bagi mereka. Ya, nah, jadi aktivitas perjuangan politik ini, ya memang harus dikatakan kita mendakwahi lah orang-orang yang punya kekuatan itu, agar mereka, kalau hari ini sebenarnya lebih ringan karena mereka sudah Islam, ya, diminta untuk berpihak kepada Islam, ya, membela kemaslahatan kaum muslimin, serta ya harus membongkar ya berbagai makar kaum kafir yang menjerumuskan umat Islam. Ini harus disampaikan. Ya, yang bisa kita pahami tentang gerakan-gerakan dakwah yang ada. Yang pertama adalah gerakan dakwah yang mengutamakan kepentingan individu, di mana mereka melakukan apa yang disebut dengan uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri. Jadi untuk menghindari kerusakan dunia, mereka melakukan cara yang mereka pahami menghindarkan diri dari kerusakan ataupun kesesatan dunia, yaitu dengan mengasingkan diri, ya, beruzlah, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, ya, pokoknya ibadah terus. Nah, ini pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Karena kerusakan dunia itu tidak boleh dibiarkan, ya, kesesatan atau kerusakan dunia itu harus diperbaiki. Nah, memperbaiki kerusakan itu dengan dakwah, ya, hanya Islam yang bisa memperbaiki berbagai kerusakan. Nah, ini kelompok pertama. Lalu kelompok yang kedua adalah mereka yang mereka juga memandang bahwa kerusakan dunia ini harus diperbaiki sebenarnya, tapi ada pandangan yang keliru dari mereka tentang arti dari masyarakat. Paham ya? Saya sampaikan pekan lalu ya. Jadi mereka memandang bahwa masyarakat itu hanya merupakan kumpulan individu-individu, tanpa memperhatikan bahwa di dalam masyarakat itu ada aturan yang diterapkan kepada mereka. Padahal aturan yang diterapkan kepada mereka itu akan membentuk pemikiran mereka, akan membentuk perasaan mereka, akan membentuk perilaku, kebiasaan dan budaya-budaya mereka. Ya, ini kekeliruan mereka. Sehingga mereka dalam dakwahnya itu hanya fokus pada masalah akhlak saja, ya, akhlak dan akidah dalam hal yang terkait dengan individu saja. Ya, jadi ini juga tidak akan menghasilkan hasil yang optimal. Ya, meskipun secara individu mungkin akan terbentuk individu-individu yang baik, tapi karena aturan yang diterapkan kepada mereka bukan aturan yang baik, artinya mereka tidak peduli akan aturan apa yang mengatur kehidupan masyarakat itu, maka bisa kita lihat ya berbagai kerusakan itu masih tetap terjadi. Ya, hari ini kan kerusakan akhlak terjadi, kerusakan di seluruh sendi-sendi kehidupan lah. Ya, ekonomi, kemudian hukum, berbagai budaya dan seterusnya. Ya, karena apa? Karena memang aturan-aturan Allah ini ditinggalkan. Nah, ini kelompok kedua. Nah, kelompok ketiga inilah yang memandang masyarakat dalam pengertian yang benar, yaitu bahwa masyarakat itu bukan hanya terdiri dari individu-individu, tetapi ada pemikiran di tengah mereka, ada perasaan di tengah-tengah mereka, ada budaya di tengah-tengah mereka, akibat dari diterapkannya aturan kepada mereka. Maka yang harus diperbaiki adalah pemikiran mereka. Yang harus diperbaiki adalah kebiasaan-kebiasaan mereka, perasaan mereka. Ya, jadi harus ditanamkan kepada mereka pemahaman yang benar tentang aturan-aturan Islam. Ya, harus dipahamkan kepada mereka tentang aturan-aturan kehidupan dari Zat yang Maha Baik. Ya, karena kebaikan itu hanya akan terwujud ketika aturan yang diterapkan adalah aturan yang datang dari Zat yang Maha Baik. Ya, karena Allah itu adalah sumber kebaikan. Islam itu sumber kebaikan. Maka harus dipahamkan kepada mereka aturan-aturan Islam, ya, aturan kehidupan yang bersumberkan dari Islam. Nah, lalu yang tadi dibaca adalah bagaimana Nabi menghadapi situasi seperti itu. Karena yang dihadapi Nabi itu kurang lebih bisa dianggap sama dengan apa yang kita hadapi hari ini, Pak. Ya, karena
zaman Nabi itu aturan yang diterapkan kepada masyarakat itu adalah aturan-aturan jahiliyah, ya, aturan-aturan yang tidak bersumber dari Islam, ya. Nah, maka yang dilakukan oleh Nabi sebagaimana yang sudah kita bahas pekan-pekan lalu, yang pertama adalah Nabi melakukan tahapan dakwah yang disebut dengan marhalah tazkif, ya, wa takwin, tahap pembinaan dan pengkaderan. Ya, Nabi memulai dakwah itu ya ketika Nabi mendapatkan wahyu-wahyu pertama, ya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq gitu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya itu. Kemudian Nabi pulang, masih ingat ya Pak ceritanya ya? Nabi pulang ke rumah dalam keadaan kondisi badan yang agak demam, ya. Kemudian beliau diselimuti oleh istri beliau yang mulia Siti Khadijah radhiyallahu anha, lalu turun ayat ini. Surat Al-Mudatsir ayat 1 dan 2 ini. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, ya, berilah peringatan kepada manusia. Ya, artinya Nabi diperintahkan untuk mulai berdakwah di situ. Nah, tahap pertama dari dakwah ini beliau lakukan secara diam-diam, yang disebut dengan dakwah sirriyah. Ya, jadi orang-orang pertama yang beliau dakwahi atau orang-orang pertama yang beliau rekrut adalah orang-orang terdekat beliau, yang seperti pekan lalu ditanyakan. Ya, nah pertama siapa yang masuk Islam? Kita tahu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian orang kedua yang masuk Islam adalah keponakan beliau yang sangat beliau cintai, Ali bin Abi Thalib. Orang ketiga yang masuk Islam siapa? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau, dan seterusnya. Ya, nah orang-orang yang sudah masuk Islam ini yang kemudian disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam ini beliau bina, ya, beliau didik agar mereka menjadi kader-kader dakwah yang tangguh. Nah, kader-kader dakwah inilah yang nanti akan diandalkan oleh beliau untuk menyebarkan pemahaman Islam ke masyarakat. Ya, nah pada proses pengkaderan ini ditanamkan pada diri para kader dakwah tadi, yaitu target dakwah yang akan diraih, yaitu apa? Yaitu menegakkan Islam, ya, mewujudkan hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini, ya, membumikan ayat-ayat Allah sehingga ayat-ayat Allah itu menjadi aturan kehidupan bagi manusia. Jadi targetnya memang itu, Pak. Ya, karena rahmatan lil alamin itu hanya akan terwujud ketika yang menjadi aturan adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah yang harus ditegakkan di atas muka bumi ini. Ya, ini tahap pertama ya. Kemudian langsung dibaca. Jadi tahap kedua ini memang tahap yang keras ya, keras dalam arti berat ya. Jadi setelah 3 tahun baginda Nabi melakukan pengkaderan di rumah Arqam bin Abil Arqam tadi, lalu kemudian turun ayat ini Pak, ya, surat Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi sejak turun ayat ini lalu kemudian Nabi keluar, ya, melakukan apa yang disebut dengan tafa'ul ma'al ummah, berinteraksi dengan umat, berinteraksi dengan masyarakat. Ya, jadi keluarnya beliau dari rumah Arqam bin Abil Arqam itu menjadi 2 barisan, Pak. Jadi barisan pertama dipimpin oleh Umar bin Khattab, barisan kedua dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, mereka keluar, ya, jumlahnya tidak banyak, ya, sekitar 40 orang saja. Lalu mereka datang ke pasar, mereka datang ke Masjidil Haram, ya, ke berbagai keramaian untuk menyampaikan Islam itu. Ya, ini memang situasi yang berat karena pada saat itu mayoritas penduduk Mekah, ya, kaum Quraisy kafir Mekah itu adalah orang-orang yang masih mengimani aturan-aturan jahiliyah. Ya, jadi tapi Nabi melakukan itu adalah dalam rangka menyadarkan umat. Nah, di sisi lain tahap pertama tadi terus berjalan. Jadi pembinaan orang-orang baru yang sudah kemudian masuk Islam itu tetap dilakukan. Nah, dalam proses ini, ya, dalam marhalah tafa'ul ma'al ummah ini, tahap berinteraksi dengan masyarakat ini bisa dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan as-sira'ul fikri, pertarungan pemikiran. Ya, jadi memang terjadi benturan pemikiran itu pasti terjadi, Pak. Yang hak dan yang batil kan tidak pernah bisa bersatu. Ya, pasti terjadi. Tapi sebatas benturan pemikiran saja. Maka yang terjadi apa? Perbedaan pendapat istilahnya. Lalu kemudian adanya dialog-dialog. Itu harus dilakukan, harus dipahamkan kepada umat. Ya, bahwa hanya Islam
sistem yang terbaik itu. Tidak ada sistem yang lebih baik daripada sistem Islam. Ya, harus dijelaskan kelemahan-kelemahan atau kerusakan-kerusakan akibat pemikiran-pemikiran kufur yang ditanamkan di tengah-tengah umat Islam. Ya, jadi perang pemikiran itu kan menanamkan pemikiran kepada manusia, betul ya? Nah, umat Islam menerima serangan-serangan pemikiran, tapi mayoritas nggak merasa bahwa mereka sedang diperangi pemikirannya. Ya, sementara para pendakwah yang ingin menyadarkan mereka justru dibully. Ini yang terjadi hari ini. Ya, jadi nggak usah berkecil hati karena kita ada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerusakan itu banyak terjadi adalah karena jauh dari Islam. Ya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan kifah siasi, ya, perjuangan politik. Memang yang dilakukan Nabi itu adalah aktivitas politik, ya, karena Nabi melakukan dakwah itu, kemudian beliau meminta atau mencari dukungan dari orang-orang yang punya kekuatan. Ya, beliau mendakwahi kepala suku untuk menerima Islam, ya, agar mereka menerima kebenaran Islam sehingga kemudian amanah kekuasaan yang diberikan kepada mereka itu menjadi keberkahan bagi mereka. Ya, nah, jadi aktivitas perjuangan politik ini ya memang harus dikatakan kita mendakwahi lah orang-orang yang punya kekuatan itu agar mereka, kalau hari ini sebenarnya lebih ringan karena mereka sudah Islam, ya, diminta untuk berpihak kepada Islam, ya, membela kemaslahatan kaum muslimin, serta ya harus membongkar ya berbagai makar kaum kafir yang menjerumuskan umat Islam. Ini harus disampaikan. Ya, maka dengan begitu kemudian rakyat akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Masyarakat akan mengetahui siapa mereka, ya, siapa orang-orang yang berpihak pada Islam dan siapa orang-orang yang tidak berpihak kepada Islam. Ya. Jadi di akhir tahap kedua itu ada yang disebut dengan bai'ah Aqabah. Ya, jadi orang-orang kuat dari suku Aus dan Khazraj dari Madinah, mereka menerima dakwah Islam. Lalu kemudian mereka bersedia untuk menjadi himayah, ya, menjadi pelindung dakwah dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Lalu kemudian mereka membaiat Nabi sebagai pemimpin mereka. Inilah awal dari keinginan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Ya, nah kemudian inilah di Madinah itulah yang kemudian terjadi apa yang disebut dengan istilahul hukmi, serah terima kekuasaan. Ya, jadi serah terima kekuasaan dari kaum Aus dan Khazraj, ya, kepada baginda Nabi. Yang kemudian dari serah terima kekuasaan itu lahirlah apa yang disebut dengan daulah Islam pertama di Madinah. Ya, jadi sudah memenuhi syarat sebagai terbentuknya sebuah daulah, ya, karena Nabi punya wilayah yaitu Madinah. Kemudian Nabi punya kekuatan militer yaitu dari suku Aus dan Khazraj. Kemudian Nabi punya rakyat juga, ya. Nah, lalu dari situlah kemudian dimulai apa yang disebut dengan marhalah tatbik ahkamul Islam, ya, tahap penerapan hukum-hukum Islam, ya, tahap penerapan syariat Islam yang kemudian diterapkan oleh baginda Nabi di tengah-tengah masyarakat Madinah, yang diawali dengan disusunnya apa yang disebut dengan Sohifah Madinah, ya, piagam Madinah, yang pernah kita katakan sebagai konstitusi pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Ya, jadi Nabi adalah orang pertama yang membentuk undang-undang dasar dalam sejarah kehidupan. Karena Romawi Persia pada saat itu meskipun sebuah negara yang besar, ya, dua buah negara ini negara yang sangat adidaya pada saat itu, tapi mereka tidak punya undang-undang. Tidak punya undang-undang dasar. Jadi ucapan raja itu yang menjadi hukum. Nah, lalu konsep bernegara modern yang pertama itu adalah disusun oleh baginda Nabi melalui Sohifah Madinah, piagam Madinah, di mana beliau mengatur kehidupan berinteraksi antar anggota masyarakat. Ya, karena di dalam negara Islam di Madinah itu ada yang bukan Islam, Pak. Bahkan mayoritas, ya, 70% itu orang Yahudi, orang-orang ateis, bahkan yang nggak bertuhan, ya, orang-orang pagan yang menyembah berhala dan seterusnya. Ya, nah, jadi ini memang yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok dakwah yang menginginkan kembalinya kejayaan Islam itu.
Ya, nggak harus hanya satu kelompok, ada beberapa kelompok yang malah lebih bagus gitu ya. Yang penting adalah targetnya adalah bagaimana menerapkan hukum-hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi di akhir tahap kedua ini aktivitas beliau itu disebut dengan talabun nusrah. Jadi beliau mencari dukungan, kekuatan dari orang-orang yang punya pengaruh. Ya, nah, dengan dipahaminya kewajiban mengorganisir dakwah dengan baik ini, dengan metode yang jelas, bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, insya Allah, ya, kehidupan Islam itu akan tercapai, Pak. Ya, jadi kalau kita dakwah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu pasti hasilnya insya Allah sama. Nah, perkara hasilnya akan diberikan oleh Allah kapan, nah itu urusan Allah. Betul ya, kapan Allah memberikan pertolongan itu kita tidak tahu. Tapi dakwah itu harus sesuai dengan thariqahnya Rasulullah. Tahapan-tahapan dakwahnya harus mencontoh beliau, ya, sehingga hasilnya insya Allah juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kapannya itu ya, ini tergantung kita sebenarnya. Ya, kapan kita pantas untuk diberikan kemenangan itu? Ya, kalau di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin masih banyak yang melakukan maksiat, banyak yang masih belum paham, ya berarti pertolongannya masih jauh. Jadi dakwahnya terus dilakukan. Ya, karena nanti akan tercipta apa yang disebut dengan wa'yul am, kesadaran umum di tengah-tengah manusia bahwa jadi nanti begini Pak, kerusakan-kerusakannya akan semakin terus, akan semakin banyak, akan terus terjadi, lalu akan muncul kesadaran umum di tengah-tengah masyarakat. Memang hanya Islam obatnya, hanya Islam yang akan mampu menyembuhkan kerusakan-kerusakan ini. Nah, disitulah nanti pertolongan Allah akan datang. Ya, kalau sekarang tahap itu belum ada, ya, kesadaran umat hari ini masih rendah, masih jauh.